Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Revi. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Revi. Sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya Bu, ada yang tidak hadir? Tadi ya Bu. Dwi ku lagi pencak silat. Oke, 2 orang doang ya berarti ya. Ini ada lagi Bu Norma. Oh, Norma juga. Lagi lomba Muay Thai. 3 orang berarti ya. Oke. Aprilia Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, minggu kemarin ada yang masih ingat nggak kita belajar apa? Ya, gitu ya. Kita kemarin belajar teks biografi. Teks berita. Ya, sekarang kita belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya kalian pernah lihat iklan atau poster tak? Seringan. Di mana di TV? Terus di mana lagi? di Shopee. Di Shopee, di TikTok ya. Di jalan. Nah, jadi teks iklan itu adalah tolong dibacakan oleh Eka. Jadi teks iklan adalah merupakan sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak agar tertarik pada barang, jasa, atau suatu ide. Ciri-ciri iklan bersifat persuasif, menggunakan bahasa singkat dan menarik, juga disertai gambar atau media visual atau audio. Oke, ya jadi teks iklan itu teks yang berfungsi untuk mempengaruhi khalayak ya agar kita merasa tertarik dengan suatu produk yang ditawarkan, produk jasa maupun barang yang sudah ditawarkan. Adapun ciri-ciri iklan yaitu yang pertama persuasif, yaitu mempengaruhi pembaca sehingga mempengaruhi orang sehingga orang itu tertarik, kemudian membeli dan memakai suatu barang atau jasa tersebut. Nah, terus menggunakan bahasa yang singkat dan menarik. Jadi sebisa mungkin teks iklan itu dipakai dengan bahasa yang menarik dan sesingkat mungkin. Jadi jangan terlalu panjang karena iklan tersebut tidak efektif kalau kita menggunakan bahasa terlalu panjang. Kemudian yang terakhir itu sertai gambar maupun media visual ataupun audio. Jadi teks iklan itu umumnya disertai gambar kan yang buat kita mengetahui misalkan iklan suatu kerudung misalkan. Nah, kita ngeliat dulu tuh barangnya, baru di bawahnya itu ada teks iklan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ada ciri-ciri jenis-jenis iklan. Yang pertama berdasarkan tujuan. Tolong dibacakan Anggun. Yang pertama itu berdasarkan tujuan, ada iklan komersial bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa untuk mendorong pembelian. Iklan non komersial bertujuan menyampaikan informasi atau ajakan untuk melakukan tindakan tertentu demi kepentingan publik. Oke, terima kasih Anggun. Jadi yang pertama itu berdasarkan tujuan, iklan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu iklan komersial, yaitu tujuannya itu untuk mempromosikan produk atau barang. Iklan ini tuh umumnya untuk menjual suatu produk ataupun suatu barang gitu ya. Yang kedua yaitu iklan komersial, yaitu bertujuan menyampaikan informasi. Nah, jadi kalau iklan komersial itu bertujuan untuk ibaratkan kita menjual suatu barang atau produk. Kalau yang iklan komersial itu hanya sekedar memberitahu atau menginfokan. Yang kedua berdasarkan isi. Tolong dibacakan ya. Berdasarkan isi iklan ada 4. Yang pertama iklan menawarkan suatu barang atau jasa secara langsung. Yang kedua iklan permintaan, mendorong konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Yang ketiga iklan pengumuman, memberikan informasi tentang suatu kejadian atau hal baru. Yang terakhir iklan layanan masyarakat, mengajak masyarakat peduli terhadap isu sosial seperti budaya merokok atau pentingnya menjaga lingkungan.
Makasih ya. Jadi yang pertama berdasarkan isi yaitu terdapat iklan penawaran. Iklan penawaran dan iklan permintaan itu termasuk ke dalam iklan komersial. Jadi iklan penawaran maupun iklan permintaan itu bertujuan untuk menawarkan barang ataupun jasa sehingga pembeli itu merasa tertarik dan memakai produk tersebut. Nah, untuk iklan pengumuman yaitu sekedar memberitahu. Iklan pengumuman dan iklan layanan masyarakat itu termasuk ke dalam iklan non komersial karena itu fungsinya hanya untuk memberitahu ke masyarakat. Yang ketiga yaitu berdasarkan media. Tolong dibacakan Hamna. Media. Jika iklan cetak ditayangkan melalui media cetak seperti koran, majalah, toko, dan baliho. Iklan elektronik ditayangkan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan televisi. Oke, terima kasih Hamna. Jadi iklan yang berdasarkan media yaitu pertama iklan cetak yang seperti kalian baca di koran, di majalah, di poster yang itu mengeluarkan suatu produk secara langsung, misalkan ada waktunya. Kemudian kalau iklan elektronik itu disiarkan di televisi, radio maupun telepon yang sering kalian pakai tuh yang misalkan melihat iklan kerudung di Shopee seperti itu. Nah, contohnya yaitu iklan produk TV ini contoh kalimat teks iklan yaitu dia menawarkan suatu kopi. Nah, ini contoh teks iklan karena dia lumayan panjang namun juga tidak singkat. Yang kedua itu ada teks slogan. Tolong dibacakan. Teks slogan ialah kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Teks biasanya berkaitan dengan motivasi, ajakan, atau peringatan. Nah, jadi teks slogan itu lebih singkat karena bertujuan untuk mengajak dan mudah diingat oleh khalayak ramai. Seperti ini contohnya yaitu iklan layanan masyarakat dengan slogan yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, yang terakhir itu poster. Poster merupakan media visual yang mendukung suatu iklan. Jadi poster itu bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan kita gambaran tentang suatu produk. Jadi dalam suatu iklan itu terdapat poster, kemudian ada teks iklan dan ada slogan yang mudah diingat oleh khalayak ramai. Nah, ini contohnya ya, contoh poster poster layanan masyarakat dengan tema itu menjaga lingkungan. Slogannya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Dengan ya ini buanglah sampah pada tempatnya seperti itu ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai evaluasi ada tebak-tebakan ice breaking. Slogan yang sering kita lihat di TV. Nah, yang pertama itu slogannya itu berapa lapis, seratusan itu slogan lapis. Wafer Tango! Benar, Tango. Terus pancen oye itu yang ketiga diputar. Pintar ya. Terus WS koblosan ini. Tolong kita tantangin. Ya, beneran tantangin ya. Live is never fair. Cintaku. Ini ada kopi. Ada kopi. Beda itu dia. Rasakan kemurniannya.
nanti baca satu baca teks iklan, satu baca slogan. Aku kasih waktu 3 menit ya untuk menyusun iklan dan posternya tadi dan dengan slogan. Oke, 1 menit lagi ya. Bu, udah Bu, udah. Coba sama. Gak masuk di akal. Bu, dengerin ya Bu. Maju sini, maju. Oh, maju. Iya, maju. Nanti itu ada 2, 1 kalimat iklan, 1 kalimat poster. Slogan. Sama dapat iklan apa? Iklan Juicy Day. Oke. Coba sama udah bikin teks iklannya gimana? Haus, segarkan harimu dengan Juicy Day. Rasa buah asli tanpa pengawet. Oke. Kamu slogannya gimana kan? Segar setiap hari, diisi sepanjang waktu. Oke, pintar. Oke, ada dapat iklan apa sama aku? Ibu saya habis Arab saya. Kalimat iklannya ibu dengerin ya. Lebih cepat, lebih ringan dan tahan lama. Teach is laptop pintar untuk gaya dan dinamis. Slogannya, kinerja hebat tanpa batas. Saya kan temennya Bu. Kamu dapat iklan apa? Iklan burger Bu. Saya yang kalimat iklan. Gigitan pertama bikin meledak di burger Bu. Lezatnya daging asli dan saus spesial dalam setiap lapisan. Oke, slogannya apa? Slogannya sekali gigit langsung nempel di hati. Yang terakhir siapa? Rekomendasi. Ayo ada temennya. Ibu malam ya Bu. Iya. Mama apa siapa? Ini iklannya tuh toko alat tulis. Kalimat iklan, raih kesempatan untuk mendapatkan voucher belanja alat tulis senilai 40.000 dengan membeli alat tulis di toko terdekat, buk terdekat di kotamu. Ya, selamat. Ayo, tunggu apa lagi? Jadi dari yang kalian kerjakan, kalian udah paham semua ya kayaknya apa itu perbedaan slogan, poster dan iklan. Nah, di sini jadi kesimpulannya itu poster, iklan, poster dan slogan itu saling berkaitan. Iklan berfungsi untuk menarik perhatian, poster itu memperkuat visual suatu iklan dan slogan itu untuk melekat diingatan para pembeli. Dari pembelajaran kali ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup.